Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, serta kenikmatan masih diberi kesempatan oleh Allah menikmati hidangan jamuan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini. Kita berharap di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal solih kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita sehingga kelak kita kembali menjadi hamba yang sudah dibersihkan, yang sudah diampuni, yang sudah dimaafkan dan kita mendapatkan ridho dari Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, itba' dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman, dan kita berharap kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu Akang Teteh yang sama-sama mengharap rahmat dan karunia Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema mengenai tentang sholat gerhana, hukum, tata cara, dan hikmahnya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan ketika tiba waktunya kita menyaksikan gerhana, kita bisa melaksanakan sholat gerhana sesuai dengan tuntunan yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bab pertama mengenai tentang definisi sholat gerhana. Istilah gerhana dalam bahasa Arab, jadi dalam bahasa Arab gerhana disebut dengan dua istilah. Ada al-khusuf, biasanya digunakan untuk gerhana bulan. Ada al-kusuf, biasanya digunakan untuk gerhana matahari. Walaupun begitu, sebagian ulama juga menggunakan kedua istilah ini secara bergantian. Selanjutnya, definisi sholat gerhana. Para ulama mendefinisikan sholat gerhana itu sebagai sholatun tu'adda bikaifiyatin makhsusatin. Sholat yang dikerjakan dengan tata cara khusus ketika terjadi gelap gerhana. Ingda dzulmati di sini. Pada salah satu dari dua benda bercahaya, matahari atau bulan, ya. Asy-syamsi wal qamar. Baik secara total maupun sebagian. Jadi intinya, sholat ini bukan sholat biasa, memiliki tata cara khusus, dilaksanakan saat terjadi gerhana matahari atau bulan. Berlaku baik gerhana sempurna maupun sebagian. Kesimpulan bab pertama, sholat gerhana adalah ibadah khusus yang disyariatkan ketika terjadi fenomena alam berupa gerhana sebagai bentuk penghambaan dan pengagungan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bab kedua, ibadah-ibadah yang disyariatkan saat gerhana. Dalam hadis-hadis tentang gerhana, Rasulullah SAW memerintahkan beberapa bentuk ibadah ketika terjadi gerhana. Para ulama menyimpulkan bahwa setidaknya ada 3 ibadah utama yang disyariatkan. Yang pertama salat, kedua zikir dan doa, ketiga sedekah. Yang pertama salat gerhana. Para ulama sepakat bahwa salat gerhana disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Nabi SAW berikut. Inna samsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin minan nas fa idza ra'aitumuhuma faqumu fasallu. Artinya apa? Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang. Jika kalian melihatnya, maka berdirilah dan sholatlah. Faqumu fasallu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum sholat gerhana, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya.
Yang pertama, gerhana matahari, mayoritas ulama, Maliki, Syafi'i, Hambali, hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Sedangkan mazhab Hanafi menghukuminya wajib. Yang kedua, gerhana bulan. Para ulama sepakat bahwa hukumnya tidak wajib. Namun ada perbedaan dalam tingkat kesunahannya. Hanafi dan Maliki sunnah biasa, Syafi'i dan Hambali sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Amalan yang kedua saat gerhana yaitu zikir dan doa. Selain sholat, Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk memperbanyak zikir, doa dan istighfar ketika terjadi gerhana. Hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu, "Inna hadhil ayati allati yursilullah la takunu limauti ahadin wala lihayatih, walakin yukhawwifullahu biha ibadah, fa idza ra'aitum syai'an min dzalika fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wastighfarihi." Artinya apa? Sesungguhnya gerhana ini adalah tanda yang Allah kirimkan. Ia tidak terjadi karena kematian atau kehidupan seseorang, tetapi Allah menakut-nakuti hamba-hambanya dengannya. Maka jika kalian melihatnya, segeralah mengingat Allah, berdoa, dan memohon ampun kepadanya. Gerhana bukan sekedar fenomena astronomi, tetapi momentum muhasabah dan kembali kepada Allah. Amalan yang ketiga, sedekah. Selain ibadah fisik, Rasulullah SAW juga menganjurkan ibadah harta, yaitu sedekah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anhuma, "Inna samsa wal qamar ayatani min ayatillah, fa idza ra'aitum dzalika fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Artinya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda Allah. Jika kalian melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, dirikanlah salat dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari. Bentuk sedekah yang dianjurkan dalam riwayat lain dari Asma radhiyallahu anhuma, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil itaqati fi kusufis syamsi. Nabi memerintahkan untuk memerdekakan budak ketika terjadi gerhana matahari. Hadis riwayat Bukhari. Pada masa sekarang, bentuknya bisa berupa sedekah kepada fakir miskin, memberi makan, donasi sosial, membantu orang yang membutuhkan. Kesimpulan bab 2, saat gerhana terjadi, Islam mengarahkan umatnya kepada 1. Solat, ibadah fisik, 2. Zikir dan doa, ibadah hati dan lisan, yang ketiga sedekah, ibadah harta. Artinya, gerhana menjadi momentum penyempurnaan ibadah secara menyeluruh, baik fisiknya, spiritualnya, maupun sosialnya. Yang ketiga, bab 3, tata cara solat gerhana, kaifiyah, solat kusuf, dan solat khusuf. Yang pertama, apakah ada adzan dan iqamah? Para ulama sepakat tidak disyariatkan adzan dan iqamah dalam salat gerhana. Namun disunahkan menyuruh jamaah dengan ucapan as-salatu jami'ah. Marilah kita salat berjamaah. Artinya, dalilnya dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, lamma kasafati syamsi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya inna salata jami'atun. Artinya ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, diserukan as-salatu jami'ah. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya jumlah rakaat dan tata cara. 2 rakaat berjamaah. Para ulama sepakat salat gerhana dilakukan 2 rakaat. Dikerjakan secara berjamaah. Dalilnya hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Yang kedua, apakah tata caranya sama dengan sholat sunnah biasa? Di sini ada perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi tata caranya seperti sholat sunnah biasa, tanpa tambahan ruku. Mayoritas ulama, Maliki, Syafi'i, Hambali, sholat gerhana memiliki tata cara khusus. Tata cara menurut mayoritas ulama, setiap rakaat terdiri dari 2 kali berdiri atau qiyam, 2 kali membaca Al-Fatihah dan ayat, 2 kali ruku, 2 kali sujud. Jadi dalam 2 rakaat terdapat 4 ruku, 4 sujud. Urutan pelaksanaannya, pertama, niat dan takbiratul ihram, Allahu Akbar, di hati kita berniat, mau melaksanakan sholat gerhana bulan misalkan.
2 rakaat, atau melaksanakan sholat gerhana matahari 2 rakaat. Kalau posisinya sebagai makmum, niatkan karena Allah. Kalau sebagai imam, niatkan sebagai imam karena Allah. Setelah kita selesai niat dan takbiratul ihram, seperti biasa, kita membaca doa iftitah, terus lagi membaca ta'awud, kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu kita membaca surah Al-Fatihah dan ayat yang panjang. Setelah selesai membaca ayat yang panjang, kita ruku dan ruku tersebut dipanjangkan. Setelah itu kita bangkit membaca tasmih, sami'allahu liman hamidah, dan tahmid, Rabbana lakal hamdu. Jangan dulu langsung sujud. Yang kelima, kita baca Al-Fatihah dan ayat lagi. Setelah itu kita ruku kedua dipanjangkan. Lalu yang ketujuh kita bangkit kembali. Setelah bangkit kembali, kita membaca tasmih dan tahmid, baru kita turun untuk sujud 2 kali seperti biasa. Sujud sekali, terus ada doa, ada iftirash, ya, duduk di antara 2 sujud, terus kita sujud lagi. Nah, terus yang ke-9, rakaat kedua sama seperti rakaat pertama. Dan diakhiri dengan tasyahud dan salam. Ini dalilnya hadis Abdullah bin Amr, ya, dan Aisyah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya bacanya sir atau jahar. Jika gerhana bulan, para ulama sepakat bacaan dibaca jahar keras karena dilakukan malam hari. Jika gerhana matahari, di sini ada perbedaan pendapat. Hanafi, Maliki, Syafi'i dibaca sir pelan. Dalilnya hadis Samurah bin Jundab. Terus kalau Hambali dibaca jahar keras. Dalilnya hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi membaca sangat panjang. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya bacaan yang dibaca, para ulama sepakat tidak ada surat khusus yang diwajibkan. Disunahkan membaca ayat yang panjang. Rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anhuma. Berikutnya, apakah wanita ikut sholat gerhana? Para ulama sepakat wanita dianjurkan ikut sholat gerhana berjamaah. Dalilnya hadis Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah ada khutbah setelahnya? Di sini ada perbedaan pendapat. Hanafi, Maliki, Hambali tidak disyariatkan khutbah khusus. Kalau Syafi'i disunahkan 2 khutbah setelah sholat seperti khutbah Jumat. Dalilnya hadis Aisyah dan Asma bahwa Nabi berkhutbah setelah sholat gerhana. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulan bab 3, sholat gerhana tidak ada azan dan iqamah. Terus 2 rakaat berjamaah, memiliki tata cara khusus menurut mayoritas ulama tadi yang diterangkan. Jadi dalam 1 kali rakaat itu ada 2 kali ruku. Ada membaca Al-Fatihahnya 2 kali dan ada membaca ayatnya 2 kali. Begitupun rakaat yang kedua. Terus bacaan dipanjangkan. Terus disertai zikir dan muhasabah. Terus wanita boleh ikut dan khutbah diperselisihkan ulama. Ya. Baik, kita lanjut ke bab berikutnya. Pesan tarbawih dalam khutbah gerhana Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, gerhana adalah tanda kekuasaan Allah. Nabi bersabda, Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankasifani limauti ahadi minan nas. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Abu Musa dikatakan, walaki yukhawfifullah. Dikatakan walaki yukhawwifullahu biha ibadah. Tetapi Allah menakut-nakuti hamba-hambanya dengannya. Maknanya, gerhana bukan mitos, bukan pertanda kematian tokoh besar, bukan kebetulan kosmik. Ini adalah ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah. Yang kedua, mengingatkan untuk memperbanyak amal soleh. Ketika melihat gerhana, Nabi tidak menyuruh panik, tetapi fakumu pasallu, berdirilah dan solatlah. Ini muttafaq alaih. Dan dikatakan fabza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarihi. Segeralah kepada zikir, doa dan istighfar. Serta Nabi mengatakan fada'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Berdoalah, bertakbirlah, salatlah dan bersedekahlah. Pesannya jelas, saat alam berubah, iman harus bergerak. Yang ketiga, peringatan untuk menjauhi maksiat. Dalam khutbahnya, Nabi SAW bersabda, Wallahi ma min ahadin agyaru minallah ayyazniya abduhu au tazniya amatuhu.
Dikatakan, demi Allah, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah ketika hambanya berzina. Hadis riwayat Bukhari. Gerhana menjadi momentum peringatan moral, artinya bencana kosmik sering diiringi dengan teguran etika. Bukan sekadar langit yang gelap, tetapi hati yang harus diterangi. Yang keempat, mengingatkan tentang azab kubur. Dalam khutbah gerhana, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ayyata'awwadhu min adzabil qabri, agar mereka berlindung dari siksa kubur. Dalam riwayat Asma disebutkan bahwa Nabi menjelaskan tentang fitnah kubur dan pertanyaan malaikat. Pesannya, gerhana mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak berhenti di dunia. Ada fase alam kubur, fitnah kubur, surga, dan neraka. Yang kelima, mengingatkan hari akhir dan hisab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu, la dhahiktum qalilan, wala bakaitum katsiran." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat surga dan neraka saat gerhana. Beliau juga menjelaskan sebab banyaknya penghuni neraka dari kalangan wanita. Yakfurnal ashir. Mereka mengingkari kebaikan suami. Pesannya apa? Gerhana menggeser fokus manusia dari dunia ke akhirat. Kesimpulan bab 4, khutbah gerhana Nabi bukan khutbah biasa. Ia mengandung 5 pesan inti. Pertama, tanda kekuasaan Allah. Kedua, ajakan memperbanyak amal. Ketiga, peringatan dari maksiat. Keempat, kesadaran tentang kubur. Kelima, pengingat akhirat dan hisab. Gerhana bukan hanya fenomena langit, ia adalah sirine iman. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.